Pada pukul 3 dini hari tanggal 6 Juni 2025, 17 pesawat tak berawak OSA milik Ukraina muncul di atas langit pangkalan udara Engels seperti segerombolan serigala kelaparan yang diam-diam memburu mangsanya. Selama 6 jam terakhir, mereka telah menembus wilayah musuh sejauh 750 km tanpa bantuan sistem GPS, tanpa komunikasi satu sama lain, dan dalam 30 menit terakhir sepenuhnya terlepas dari kendali manusia. Beberapa menit berikutnya akan membuktikan bahwa mesin-mesin ringan rakitan komponen murah dari AliExpress dapat menghancurkan pertahanan senilai $500 miliar dan mengancam armada pembom nuklir Rusia. Kamera inframerah drone utama mengunci panas dari depot bahan bakar, dan pengolahan data dari sensor thermal itu tidak dilakukan secara sembarangan. Data dialirkan ke jaringan saraf buatan yang telah dilatih menggunakan lebih dari 10.000 citra satelit fasilitas militer, termasuk konfigurasi tangki, jalur pipa, dan karakteristik struktural lainnya. Dari gambar sederhana beresolusi 640 x 480 piksel, sistem AI mengenali bentuk, membedakan ukuran, dan mendeteksi anomali suhu. Tangki nomor 4 memancarkan suhu 15,7 derajat Celcius, lebih tinggi dari tangki lain yang mencatat 12,1 derajat Celcius, 11,8 derajat Celcius, dan 13,2 derajat Celcius. Perbedaan suhu itu adalah petunjuk kunci. Tangki tersebut baru saja diisi dan menyimpan tekanan uap maksimum, artinya risiko kerusakan maksimal. Yang mengejutkan adalah semua 17 drone mencapai kesimpulan yang sama tanpa komunikasi atau koordinasi pusat. Setiap unit menjalankan proses analisis identik sampai pada keputusan kolektif. Tangki nomor 4 adalah target utama. Bukan hanya itu, drone juga menyusun pendekatan serangan secara otomatis. Setiap pesawat menentukan sudut serang unik dengan perbedaan 5 derajat untuk menghindari tabrakan dan menciptakan efek ledakan maksimum dari berbagai arah. Formasi pun berubah dari kawanan acak menjadi pola geometri mematikan, menyerupai burung-burung yang berbaris dalam formasi P, tapi dengan niat menghancurkan. Ketika formasi mulai mendekat, sinyal seluler menunjukkan satu batang. Di dekat wilayah perbatasan Ukraina, sinyal dari kartu SIM Rusia yang dibajak masih berjuang bertahan. Namun dalam 30 detik terakhir, drone turun di bawah 50 meter untuk melakukan manuver terakhir secara penuh otomatis. Operator di pusat komando hanya bisa menonton, tak lagi dapat mengontrol apapun. Unit autopilot tiruan Pixhawk seharga kurang dari $100 mulai menghitung 10 koreksi tabrakan per detik, mengatur jarak mikro antara satu drone dan lainnya, membentuk gelembung aman 2 meter di sekelilingnya. Sejauh ini, semua sistem berjalan sempurna. Mereka hanya perlu bertahan 5 menit lagi. Pada jarak 10 km dari sasaran, formasi mulai berevolusi. 7 drone bersiap menyelam ke atap tangki, tempat baja paling tipis. 5 lainnya mengarah ke sisi atas tangki, tepat di mana uap bahan bakar berkumpul. 5 sisanya memilih bagian bawah, titik las struktural yang paling rentan. Ini adalah strategi optimal yang diproses oleh AI berdasarkan analisis struktur, tekanan, dan material tangki. Pada pukul 3 lewat 1 menit, radar S-400 Rusia mulai menyapu area tersebut. Namun sinyal radar melewati ruang udara tempat drone melintas 2 detik sebelumnya. Posisi mereka terlalu rendah, tersembunyi di balik lengkungan bumi. Operator radar merasakan ada yang janggal. Malam ini terlalu sunyi. Tidak ada pesawat komersial, tidak ada sinyal transportasi militer. Bahkan hewan malam pun tampak menghilang. Saat itu, dalam memori pusat drone utama, penghitung waktu telah mendekati titik akhir. Pada koordinat yang telah ditentukan, autopilot aktif sepenuhnya. Tidak ada perintah pembatalan, tidak ada intervensi, tidak ada kompromi. Setiap drone tahu perannya. Arahkan ke tangki nomor 4, pertahankan kecepatan 42 meter per detik, dan meledak pada saat benturan. Pada pukul 3 lewat 2 menit, koneksi seluler terputus.
17 drone secara bersamaan masuk ke mode otonom penuh dan meluncurkan diri ke sasaran. Ini bukan lagi mesin, melainkan senjata berpikiran sendiri yang tidak bisa ditawar atau dihentikan kecuali oleh keajaiban. Depot bahan bakar tersebut sebetulnya dilindungi secara ketat. Lapisan pertama adalah sistem S-400 yang ditempatkan 3 km di barat laut. Dalam teori, sistem senilai 500 juta dolar ini mampu menjatuhkan rudal balistik di luar atmosfer dan melacak pesawat siluman dalam radius 400 km. Namun hukum fisika tak bisa ditawar oleh brosur pemasaran. Pada ketinggian drone 50 meter, radar hanya bisa mendeteksi mereka dalam jarak 28 km dalam kondisi ideal. Malam ini, keberadaan bangunan, efek inversi suhu, dan distorsi gelombang radar menurunkan jangkauan efektifnya menjadi hanya 20 km. Radar tidak efektif melihat ke bawah, bangunan, pepohonan, dan kantong udara hangat menjadi gangguan alami. Saat akhirnya drone tertangkap radar, waktu yang tersisa kurang dari 5 menit, cukup lama untuk satu pesawat tempur, tapi terlalu singkat untuk segerombolan target kecil. Komputer S-400 mencoba mencocokkan ancaman dengan basis datanya, namun quadcopter dengan RCS, radar cross-section seperti burung besar tak cocok dengan daftar pesawat militer tradisional. Sementara itu, sistem pertahanan lapis kedua, Pansir S-1, juga gagal. Dengan 4 unit mengelilingi depot, masing-masing dilengkapi 125 rudal dan meriam kembar 30 mm. Seharusnya cukup tangguh. Namun luas penampang radar minimum mereka 0,1 meter persegi, sedangkan drone OSA hanya 0,0101. 10 kali lebih kecil. Radar thermal mendeteksi mereka, namun sistem pelacakan gagal mempertahankan kunci target. Rudal kehilangan panduan, meriam tak bisa mengunci. Tambahan lagi, sistem pengacau GPS yang biasanya efektif terhadap drone barat tak berguna melawan OSIA. Sistem navigasi drone ini seperti tahun 1940, hanya kompas magnetik, akselerometer, dan perhitungan inersia. Tidak ada satupun sinyal GPS yang bisa dibajak, tidak ada sistem yang bisa dibutakan. Dan saat itu, dalam gelapnya dini hari, sejarah pertahanan udara modern digores ulang oleh kawanan drone murah yang beraksi dengan kecerdasan terdesentralisasi, menghantam jantung logistik Rusia tanpa bisa dicegah. Gangguan yang bisa menjatuhkan pesawat pengintai seharga jutaan dolar tak berarti apa-apa di hadapan kawanan mesin pemotong rumput bersayap ini. Anda tak bisa membingungkan sistem navigasi yang tidak pernah ada. Ini seperti mencoba menyebarkan virus komputer dalam duel menggunakan pisau. Dan sayangnya untuk Rusia, inilah ancaman yang tidak mereka perkirakan. Di pangkalan ini berdiri selusin tangki bahan bakar berbentuk silinder, masing-masing dengan diameter 20 meter dan berisi 2000 ton bahan bakar. Desain tahun 1962 menempatkan jarak antar tangki hanya 30 meter. Cukup dekat untuk efisiensi perawatan, tapi cukup jauh agar satu ledakan tidak merembet kedua tangki sekaligus. Namun, perancang masa lalu membayangkan ancaman datang dari bom gravitasi yang dijatuhkan B-52, bukan dari kawanan drone kecil yang membawa hulu ledak berbentuk. Sistem pemadam kebakaran otomatis di ruang kontrol tampak menenangkan. Lampu hijau berkedip memberi kesan kesiapan 50.000 liter busa pemadam yang bisa menyebar lewat nosel tiap 10 meter dengan sensor panas memantau lonjakan suhu sekecil apapun. Yang tidak ditampilkan, busa kadaluarsa, nozzle karatan, dan sistem yang dirancang untuk kebakaran tunggal, bukan rentetan ledakan simultan. Saat ini, kawanan drone hanya berjarak 15 km dan terus mendekat. Di layar radar pangkalan, operator memandangi pola kekacauan biasa, migrasi burung, distorsi atmosferik, sinyal palsu. Tapi tersembunyi di antara gangguan itu, 17 drone mempertahankan formasi sempurna. Tak terlihat bukan karena tersembunyi,
melainkan karena mereka begitu kecil dan umum, radar nyaris tidak memperhatikan. Pukul 3:03, salah satu operator radar mendeteksi sesuatu yang aneh. Kontak muncul, 8 km, terbang setinggi 50 meter dengan kecepatan 151 km per jam. Terlalu cepat untuk burung, terlalu lambat untuk rudal, terlalu rendah untuk jet. Operator menurunkan sensor elektrooptik dan memperbesar pandangan. Titik panas kecil, 4 rotor, 1 tubuh. Drone. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Dalam waktu singkat, ia menghitung 17 objek tersebar di garis sejauh 3 km. Hitungan waktu mundur dimulai 7 km. 6,5. Serangan akan terjadi dalam 130 detik. Tanpa menunggu izin, jempolnya menekan tombol auto engage. Rudal 57E6 pertama melesat keluar tabung dengan semburan api. Dalam 3 detik, ia mencapai Mach 2,8 mengejar drone terdepan. Tapi radar gagal menjaga kunci. Sinyalnya berkedip-kedip, target nyaris tidak terlihat dalam spektrum elektromagnetik. Pada 2,1 km dari sasaran, sekering kedekatan menilai bahwa drone itu terlalu kecil untuk dianggap target valid. Rudal jutaan rubel meleset sejauh 3 meter mengguncang drone lewat gelombang tekanan, tapi tak menyentuhnya. Drone lalu menjalankan manuver pop-up, naik 20 meter dalam 2 detik, lalu kembali turun ke 30 meter. Sistem pemandu rudal kebingungan. Rudal kedua, jutaan rubel lagi, terbang ke gelap malam, gagal. Di sisi lain pangkalan, 3 baterai pancer lainnya ikut menembak. Langit malam berubah jadi pesta kembang api. Ratusan peluru 30 mm menciptakan lintasan emas, namun percuma. Menembak drone kecil dari jarak 3 km ibarat melempar anak panah ke lalat yang beterbangan. Peluru yang gagal meledak membentuk awan asap hitam. Sistem Tor M2 mencoba membantu, radar phase array-nya aktif, tapi masalahnya sama, target terlalu rendah. Drone muncul dan lenyap dari radar seperti kunang-kunang. Tak satu pun bisa dikunci sebagai target. Pukul 5:06, keberuntungan berpihak sejenak. Salah satu rudal berhasil meledakkan drone ketika drone itu berbelok dan memperlihatkan penampang terluasnya. Ledakan menghamburkan 50.000 serpihan tungsten. Drone terbakar dalam cahaya jingga, tapi hanya satu. 16 lainnya masih melaju. Kini dalam jarak 3 km, di bawah batas minimal efektivitas rudal. Pilihan tersisa meriam 30 mm, tapi menembak berarti mengarah ke arah depot sendiri. Jika satu peluru meleset dan mengenai tangki, maka para penembak akan melakukan pekerjaan musuh. Drone menyebar lebih jauh, memaksa pertahanan menyesuaikan tembakan mereka. Sebagian naik untuk menyerang dari atas, sebagian menukik ke permukaan. Formasi tetap rapi meski kehilangan satu anggota. Algoritma mereka tak mengenal emosi, mereka hanya menghitung ulang. Pukul 3:07, tembakan mulai mereda. Rudal menipis, laras senjata membara. Peluang untuk mengenai target tinggal 1 digit. 16 drone masuk ke jalur serangan terakhir. Masing-masing telah mengunci pada bagian tangki yang spesifik. Pukul 3:08, drum bahan peledak utama menghantam tangki nomor 4. Hulu ledak 3,2 kg dengan bentuk kerucut tembaga terbalik menembus baja 8 mm seperti menembus kertas. 0,3 detik kemudian, ledakan mengguncang ruang uap di atas 2000 ton bahan bakar. Gelombang kejut menyebar dengan kecepatan 2800 meter per detik. Tangki berubah jadi reaktor tekanan. Atapnya bukan lagi pelindung, melainkan frisbee baja seberat 15 ton yang melesat 200 meter ke udara. Dinding tangki terkelupas seperti kulit buah, memuntahkan tsunami api. Bahan bakar cair yang dipanaskan hingga 1800 derajat Celcius merendam dinding tangki, mengalir melewati penghalang penahanan. Dalam hitungan detik, api menjilat manifold yang terhubung ke tangki nomor 5. Tekanan dalam pipa baja menghancurkan sambungan.
menyebabkan ledakan berikutnya. Drone kedua menghantam tangki nomor 1 10 detik kemudian, lalu tangki 7, lalu 12. Semua waktu serangan sudah diprogram dengan presisi maksimum. Sistem pemadam otomatis mengaktifkan 10.000 liter busa per menit, tapi itu seperti menyiram api neraka dengan secangkir air. Busa habis dalam 90 detik, hanya menutupi sebagian kecil area terbakar. Panas membakar udara. Pada jarak 100 meter dari api, radiasi termal mencapai 50 kW per meter persegi, cukup untuk menyalakan kayu tanpa nyala api. Kendaraan pemadam tak bisa mendekat lebih dari 500 meter. Cat mereka mulai mengelupas, sensor suhu mencapai batas maksimal. Di dalam jaringan pipa bawah tanah, bahan bakar terus mengalir dari tangki yang belum meledak, menyalurkan napas ke jantung api. Katup pemutus darurat berusia 60 tahun satu persatu meleleh, gagal. Ribuan ton bahan bakar terjun ke kobaran api. Pukul lewat 18, tangki nomor 6 mengalami blip, boiling liquid expanding paper explosion. Tangki meledak, bukan hanya terbakar. Ini bukan hanya minyak tanah biasa. Ini adalah bahan bakar modifikasi untuk pembom strategis. Tu-160 dan Tu-95 MES dengan aditif kimia eksklusif. Harganya setara apartemen di Moskow. Dalam satu serangan terbang sejauh 750 km, Ukraina telah menghentikan armada pembom nuklir Rusia. Kini setiap komandan pangkalan udara dari Murmansk sampai Vladivostok merenung dalam diam. Jika drone plastik bisa terbang 600 km tanpa dilacak dan Moskow hanya berjarak 700 km, apa yang akan terjadi berikutnya?